Nah, makanya Imam Ghazali mengajarkan kita kepada anak kita, kalau kita ngajari anak, kalau dia baru melakukan kesalahan pertama kali, kita tahu, pura-pura nggak tahu. Misalnya dia mencuri uang kita dari dompet kita, kita tahu dia mencuri 20.000 rupiah, kita tahu dia mencuri. Tapi kita kalau itu baru pertama dilakukannya, kata Imam Ghazali, pura-pura lah tidak tahu. Waktu makan sindir-sindir, mencuri itu perbuatan yang hina. Tapi jangan ke mukanya dia, ke muka adiknya, hina. Kalau ke dia hina, dia langsung ya kena, iya Pak. Wow, begini. Seminggu kita cerita, mencuri itu hina, mencuri itu tidak baik. Kalau memang perlu minta, kalau memang perlu bisa pinjam. Dia tahu, bapakku sebetulnya sudah tahu aku mencuri. Tapi dia jaga harga diriku sehingga adik-adikku nggak tahu kalau aku mencuri. Dia punya harga diri. Tapi kita kadang-kadang kan harga dirinya kita hancurkan, kemanusiaannya kita hancurkan. Sekali dia mencuri, setiap tamu datang kita cerita. Om, ya, nih sini kamu. Ini mencuri, Om. Nih 20.000, ini mencuri nih. Datang famili yang lainnya. Oh ya dek, ini anak saya yang ini nih, nasihatin ini, mencuri. Padahal dia baru sekali mencuri. Kalau 10 tamu sudah tahu dia mencuri, apa kata hatinya? Memang saya sudah dikenal sebagai seorang pencuri, jadi pencuri sekalian aja. Habis harta bapak ibunya dia curi. Salah siapa? Kita tidak memanusiakan dia. Kita justru mengeluarkannya dari kemanusiaannya, harga dirinya sebagai insan yang luhur, sebagai insan yang ceria, sebagai insan yang mesra. Kita sudah bunuh. Sehingga harga dirinya hancur, dia pun tidak kembali kepada fitrahnya. Saya berharap dan kita semua berharap bahwa lembaga pemasyarakatan, hukum yang ada di Indonesia, kita berharap bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menyakiti orang yang bersalah. Karena hukum ditegakkan bukan untuk membasmi orang jahat, tapi hukum ditegakkan dalam Islam adalah untuk melindungi orang baik. Dan supaya orang jahat kembali kepada fitrahnya. Inilah tujuan hukum. Apabila tujuan hukum ini tidak timbul, tidak muncul, manusia semakin dihukum, semakin hilang harga dirinya dan semakin jahat, hukum telah gagal. Ketika hukum itu dimaksudkan untuk menyakiti orang jahat, bukan untuk melindungi orang baik, maka hukum telah gagal. Jaga diri kita. Jadikan hukum sebagai melindungi orang baik dan memperbaiki orang jahat agar orang jahat menjadi baik. Satu hari nanti ada negeri yang disebut dalam Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negeri yang thayyibah, yang baik, tidak diketemukan orang jahat. Di bawah naungan Allah SWT, hidup makmur, aman damai. Sepeda motor diletakkan di luar, nggak ada yang mencuri. Anak kita tersesat, anak gadis kita diantar ke rumah kita dengan selamat sentosa. Seperti zaman Umar bin Abdul Aziz, saking makmurnya, saking tidak adanya orang jahat, rahmat Allah turun. Serigala dengan kambing bisa minum dalam satu wadah yang sama, sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan, akur. Harimau dengan kambing bisa makan dan minum di satu tempat yang sama. Bayangkan. Makmurnya 29 bulan. Tiba-tiba satu hari seorang ulama melihat kambing diterkam serigala. Langsung dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Tuhan? Telah wafat Umar bin Abdul Aziz. Dari mana tahu? Kambing sudah dimakan lagi sama serigala. Kemakmuran, penegakan hukum yang adil di negeri ini sudah hilang dari seorang penegak hukum yang hebat, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah tuan-tuan yang mulia, tugas menegakkan hukum bukan hanya tugas negara. Sebenarnya tugas kita. Ketika dia keluar dari LP, mampukah kita mendudukkan dia sebagai manusia yang pada fitrah yang dimaukan Allah? Kita ingat EBIT GAD kan? Semua orang memandang dengan rasa curiga. Dari pintu ke pintu, aku mencari rezeki untuk istriku, anakku yang lapar. Tapi semua orang menatapku curiga. Haruskah catatan amal semua orang bersih semuanya? Tidak mungkin. Mesti ada noda dan dosa. Itu keluhan EBIT GAD dalam satu lagu yang luar biasa. Haruskah semua mata menatap curiga?
sementang saya pernah bersalah, apakah tak bisa aku memperbaiki buku kehidupanku menjadi putih ketika dia pernah tercoret dengan sesuatu yang aib? Oleh karena itu tugas kita semua, kembalikan kepercayaan kawan-kawan kita yang pernah bersalah. Dudukkan dia sebagai Anas, manusia yang luhur, ceria dan mesra. Insya Allah nanti di akhirat kita akan diberi pahala yang besar. Li'anna yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Satu orang mendapat hidayah Allah gara-gara usahamu, itu lebih baik bagimu dari memiliki seluruh dunia dan isi-isinya. Seluruh dunia dan isi-isinya. Jadi kalau ditanya siapa orang paling kaya, bukan Donald Trump, bukan Bill Gates. Orang yang terkaya adalah orang yang bisa memberi petunjuk kebaikan kepada satu orang yang pernah melakukan kesalahan. Maka begitu dia tobat dari salahnya, dia dapat jalan yang benar, maka kita mendapatkan seluruh dunia dan isi-isinya. Kita dapat Monas saja senangnya bukan main ya. Emas 40 kilo ya. Tapi seluruh dunia ini isinya 40.000 kilometer bulatnya. Sudah diukur Pak, Ibu. Berapa bulat dunia? 40.000 kilometer. Pasti sudah diukur. Cuman saya nggak nanya ngukurnya pakai tali rapia atau tidak, nggak nanya saya. Tapi sudah diukur. Dan itu semua akan diberikan kepada kita sebesar itu pahala. Apabila kita mampu memberikan satu orang ke dalam petunjuk agama Allah, tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wong ada makanan yang halal kok makan yang haram. Betul. Ada nasi kok yang dimakan racun tikus. Buat apa? Ada jus jeruk, jus apel diminum topi miring. Buat apa? Apa manfaatnya minum topi miring? Saya tanya, apa rasanya? Pahit kiai, kayak racun tikus gitu. Loh kok diminum? Hasilnya apa? Jalan aja nggak lurus, selangkah maju dua langkah mundur, selangkah maju dua langkah mundur. Aduh, kehilang kehormatannya.